itu yang pasti yang buat Bang Marcel lanjutkan, karena biar semua orang itu tidak mudah dibodohi kan begitu. Benar. Dan sebenarnya banyak kayak warga Indonesia itu tidak terlalu percaya dengan buku itu. Ya, terus buat Bu Samsudin juga lanjutkan dan buktikan kan ya, buktikan ketika ada seseorang ingin membuktikan hingga sampai menjadi ramai seperti ini, mungkin ada baiknya buktikan aja deh kalau memang benar videonya itu memang real bukan mengada-ngada gitu, ya buktiin aja kan begitu ya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama nggak konten ya Mbak ya? Assalamualaikum. Tadi aku udah assalamualaikum loh, aku tadi loh. Ya, kita ada berapa bulan yang lalu nggak konten ya? Udah kurang lebih udah 4 bulan 5 bulanan ya kita. Kenapa nggak pernah konten? Kamu kenapa selalu sibuk? Ini kamu kesibukan apa? Alhamdulillah sekarang itu lagi banyak kesibukan. Ya banyak kerjaan. Yang saya juga alhamdulillah sekarang ada kesibukan buka terapi. Dengar buka praktek terapi gitu. Iya benar. Sekarang alhamdulillah saya buka terapi bioelektrik. Ya. Itu yang setrum itu. Nantilah kapan-kapan ya. Boleh ya. Nanti inilah ya di di kontenin lah gimana sebenarnya kan. Kayak pada sekarang kamu ini sok sibuk. Bukannya sok sibuk. Inilah sekarang kalau dia konten nggak bisa. Alhamdulillah sih. Kebetulan ya ada terus itu job kan. Itu apa gunanya tuh apa sih fungsinya itu? Fungsi utama terapi bioelektrik atau setrum ini satu memperlancar peredaran darah. Karena kalau peredaran darah lancar otomatis badan sehat lah gitu ya. Berarti kan selama ini kan kamu banyak pasien ya. Iya. Kata mereka gimana ya? Alhamdulillah kata mereka yang sudah terapi sama saya sih, dan mereka juga ada yang 2-3 kali terapi sama saya itu alhamdulillah katanya satu manfaatnya di badan itu rasa enteng, terus dia lebih relax gitu, dan ada yang memang dia punya penyakit kayak asam urat, karena dia sering terapi sama saya alhamdulillah sekarang yang tadinya dia makan sharing jauh-jauhan tuh dia ngerasain kayak kaki segala macam itu alhamdulillah sekarang sudah mulai inilah katanya ada apa ya, membaik lah gitu, istilahnya membaik gitu ya. Ya, tapi kan itu semua butuh proses, nggak langsung sekali terapi langsung sembuh. Dari setiap terapi ini ya, itu maksudnya selalu satu pasien itu sekian jam atau sekian menit atau dia berbeda-beda? Atau kamu lihat dulu gitu? Kita tergantung dari sakitnya orang itu apa. Kalau misalnya sakitnya itu sakit secara serius, kita terapinya agak lama. Kalau cuma sekedar kayak badan capek, bulu-bugel gitu kan, ya sebentar. Contohnya kalau yang ringan gimana, terus gimana? Contohnya penyakit serius kayak stroke, asam urat, itu kan termasuk penyakit yang serius. Makanya untuk itu kita prosesnya agak lama, dan itu juga harus terapinya nggak cukup sekali 2 kali gitu kan. Dimanapun terus berkelanjutan gitu ya. Ya, jadi untuk terapi gitu ya. Terapi. Dan ini ngomong-ngomong katanya kamu juga di terapi itu buka sama YouTube gitu ya? Iya alhamdulillah. Apa nama ini biar kamu lihat? Nama channelnya Denny Setrum. Ya, jangan lupa di subrek ya. Yang mau tahu prakteknya Mas Ubay gimana, ini nama prakteknya itu, nama channelnya Denny Setrum gitu. Boleh Setrumnya lah gitu ya. Udah kayak karyawan PLN gitu kan. Ini berarti kalau ada rumah orang ini, kalau ada ini panggil kamu bisa lah ya. Itu udah beda jalur ya. Gini, baik. Kamu tahu ini sekarang ngajarin kamu di
apa namanya Facebook kok Facebook mah YouTube Di ya. YouTube. Ada yang ini lagi rame kan Pesulap Merah versus Samsudin. Iya sih ya, bener. Saya sempet lihat sih kayak di YouTube, di Facebook juga kan lagi rame sih. Pokoknya di sosial media rame. Lalu muncul mereka gitu Iya, kayak seperti ceritanya tuh berkelanjutan, Iya. berpanjang kayak nggak ada apa namanya ujungnya sampai sekarang karena si Pesulap Merah minta pembuktian, terus katanya Samsudin juga mau membuktikan tapi susah dihubungin. Iya gitu benar. kan. Karena apa ya awal mulanya itu kan dari praktek-praktek pengobatannya sih sebenarnya yang jadi permasalahan gitu kan di praktek pengobatannya di konten-konten praktek pengobatan yang menurut Pesulap Merah atau Bang Marcel Mardival. Bang Marcel Mardival ya namanya. Itu ini kan beliau juga kan karena tahu lah trik karena beliau itu tukang sulap. Iya. Dan kemudian dibongkar menurut Pesulap Merah ini adalah yang dilakukan Bu Samsudin ini adalah bukan sebuah kesaktian melainkan adalah hanya sebuah trik untuk apa ya menurut Pesulap Merah itu pembodohan untuk mencari uang bahasanya kan begitu ya seperti itu. Dan menurut Bu Samsudin juga lain juga ya pendapatnya karena menurut Bu Samsudin itu bukan sebuah trik. Nah menurut Bu Samsudin ini alirannya sudah beda gitu kan. Jadi kalau menurut Bu Samsudin adalah yang dilakukan itu adalah bukan pembodohan, bukan trik gitu ya, mengatakan seperti itu. Tapi ketika didatangin suruh pembuktian ya malah terjadi keributan seperti itu gitu kan. Ya kami juga jadi bingung tapi setelah melihat ya sedikit banyaknya namanya kita warganet juga kadang ngikutin ya. Jadi kayak setelah dilihat videonya dari Bang Marcel juga, ternyata apa namanya ada beberapa dari sekian video itu dibongkar sama Pesulap Merah itu ya memang persis sih ya seperti itu gitu kan. Dan menurut Bu Samsudin tetap apa namanya yang dilakukan itu adalah bukan pembodohan gitu ya. Bukan jadi bingung juga ini kalau ya menurut kamu gimana nih Bang? Ya, sebenarnya sih kalau siapa namanya Pesulap Merah itu tujuannya bagus sih dia ingin membongkar pengobatan yang menggunakan trik sulap gitu ya. Sulap. Dan juga Bu Samsudin kan kita nggak tahu sih sebenarnya kayak mana sih ya kan. Sebenarnya kan tujuannya Bu Samsudin itu juga bagus. Satu untuk pengobatan, yang kedua ya karena dia juga kan orang supranatural, dia memang sudah memiliki kemampuan gitu kan. Jadi kayak seperti Bang Marcel dengan Bu Samsudin itu kan emang mereka itu berbeda, saling apa ya, yang kayak Pesulap Merah yang dia pesulap yang digunakan dia itu kan lebih dominan ke trik, dan sedangkan Bu Samsudin dia emang menggunakan dia mempunyai kelebihan gitu. Jadi kalau menurut kamu nih ya semuanya ada porsinya masing-masing. Ya, ada porsinya masing-masing. Tapi kadang yang disayangkan juga memang sih kenapa gini loh kan, yang di videoin maksudnya yang dibongkar sama Pesulap Merah ini tuh beberapa videonya itu ya memang kayak seperti tipu-tipu yang dia terbongkar gitu loh kan. Makanya ini menjadi apa ya kontroversi lah, jadi ramai diperbincangkan sampai ini loh padepokannya ditutup ya karena gara-gara si Pesulap Merah ini kan. Ya mungkin juga kalau kayak Bu Samsudin itu tidak apa ya begitu yang menonjol di kontennya juga yang apa namanya selalu menunjukkan yang soal sakti ya, atau yang mungkin terlihat wah, nah yang terlihat wah mungkin tidak seperti sebegitunya gitu karena memang kayak saya juga pernah melihat itu seperti Pesulap Merah kan memang berani lah beliau karena bisa membongkar seperti itu, trik-trik seperti itu gitu kan. Ada juga pernah ada sedikit entah konflik entah apalah ini dengan ini Bang Haji Ridwan
pemburu hantu. Nah waktu itu kan sampai ada pembuktian sampai mereka bertemu, terus kemudian ada pembuktian tembak-tembakan itu yang pakai airsoft gun. Kalau pesulap merah maksudnya Bang Ridwan itu menembak salah satu muridnya tuh jebol, bahkan sampai taruhan itu mobil Pajero. Tapi sampai sekarang mereka sudah bertemu dan kayaknya sih sudah adem-adem aja sekarang kayak gitu. Tapi ngomong kayaknya sih Bu Samsudin ini dari Lampung juga ya katanya Pak. Iya benar, dari Lampung. Nggak salah itu dari mana ya? Tulang Mesuci apa gitu, karena pernah lihat kontennya. Dan juga keduanya ini kan akhirnya kan mengikuti saya. Iya. Mengikuti akhirnya lihat kontennya antara mereka berdua. Terus pernah konten pulang ke Lampung gitu kan, di Mesuci beliau menceritakan ibu rumahnya, dan ternyata Bu Samsudin juga itu dari Lampung lah gitu ya, dari Mesuci gitu. Terus kalau selanjutnya kenapa bisa sampai sana kurang tahu sih. Gitu. Karena di main YouTube kalau nggak salah pun saya ini, kalau beliau ini bisa mungkin kalau dia saya lihat di channelnya sih ya, itu tahun 2019 itu beliau mulai aktif itu, maksudnya jadi kreator. Mungkin sebelumnya sudah inilah gitu kan. Kalau saya kan di YouTube dari tahun 2018 itu kan di channel Panglima Senopati. Kalau dari saya yang dulu itu kan dari 2016 gitu kan, sudah itu belum bener itu ya. Jadi konten spiritual gaib ya, pokoknya kayak kita itu dari tahun 2016 ya, seperti itu sudah terus ya banyak akunnya gitu kan. Karena bahkan sampai sekarang ini pun kadang-kadang aja kayak enggak tahu yang inilah ya. Ini anak kreatif tuh, main bawanya jeruk. Ya karena di sini nggak disuguhin makanan, makanya saya bawa sendiri jeruk. Tapi jeruknya bukan jeruk BW, jeruk mana, bukan jeruk nipis yang dimakan, bukan jeruknya tapi kulitnya. Ini jeruk nipis? Iya. Kok kamu makan kulitnya bukan isinya? Ya itulah saya, hebatnya saya tukang setrum, beda sama orang biasa. Apakah ini yang membuat Anda sakti? Sakti sih enggak. Tapi jadi murid. Enggak, dia aneh. Makan jeruk dimakan isinya ini. Ya kulitnya. Ya di kulit jeruk ini ada antiran setrumnya sebenarnya. Wah. Makanya saya jadi bisa. Rasanya apa enak? Rasanya enak sih. Kalau mau coba boleh. Oke, coba. Ada satu. Itu makanan balik enak sebenarnya. Kok bisa enak tuh ya, kayak apa ya, bakwan. Itu udah lama makan bakwan. Itu enak banget itu. Banyak nggak ada rasanya sih, kayak kita ini makan kulit kayak kulit sapi gitu kali ya, kulit ini enak sih. Kalau baru pertama makan itu sih rasanya agak apa ya, sepet agak pedes juga. Apalagi ini masih sih muda bener, kurang tua ya. Lama di sini iya nggak enak deh di lehernya. Cukup sekianlah dan terima kasih. Kita balik lagi nih ke obrolan. Jadi kan kalau menurut kamu sebenarnya itu tadi ya, kalau sebenarnya yang dimaksud oleh
sulap merah atau Bang Marcel ini ya bagus sebenarnya niatnya ya. Ya niat Jadi membongkar-bongkar yang hanya semata itu adalah trik, ya bukan sebuah kesaktian, itu maksudnya seperti itu. Tapi saya anehnya begini, Pak. Tapi Gus Samsudin juga menyangka kalau memang bohong, buktikan kalau memang bohong, kan begitu. Dia kayak kalau ngikutin mereka tuh kayak rada gimana juga gitu ya. Iya, kalau kayak sulap merah kan dia pembuktiannya kan emang dia apa ya? Haknya dia kan di situ dia sulap nih, dia memiliki banyak-banyak apa namanya trik. Nah, jadi pembuktian dia itu melalui trik dia seperti itu. Iya makanya kan yang satu bilang ini adalah cuma trik pembodohan segala macam, tapi yang satu bilangnya itu tidak pembodohan gitu kan, karena menurut Gus Samsudin juga itu adalah suatu aliran yang sudah berbeda. Iya benar. Ya nggak tahu juga karena mereka juga belum bertemu kembali ya, makanya sampai apa kasus mereka itu berkelanjutan sampai padepokan Gus Samsudin itu Sampai ditutup gitu ya ya. benar. Terus sekarang itu ini apa namanya belum ketemu lagi juga, mungkin kalau mereka sudah bertemu mungkin akan segera ini sih ya, mungkin Ya. berakhir, karena ya kalau saya ini tidak apa ya menyalahkan satu sama lain sih, sebenarnya kita hanya menceritakan yang apa yang terjadi gitu kan, karena apa namanya masuk dari bersurat merah itu ya baru ingin juga mencerdaskan masyarakat Indonesia supaya jangan gampang tertipu. Apalagi kita masyarakat Indonesia ini juga masyarakat Indonesia juga kan apa ya sensitif sekali lah tentang hal-hal kayak seperti itu kan. Terus yang mungkin bagi Gus Samsudin juga dia ada pembelaan sendiri kan, dia mengatakan ya apa namanya kalau semuanya dipraktekkan itu adalah bukan trik dan bukan tipu-tipu gitu. Kalau sebenarnya sih kalau menurut saya pribadi ya dari pengobatan terus dari sakit yang non medis itu sebenarnya sih memang ada. Iya benar, memang ada. Sebenarnya memang ada karena itu sudah ada dari dulu dan itu sudah menjadi kepercayaan juga masyarakat Indonesia tentang hal mistis kan gitu. Iya. Karena tidak akan ada seperti itu kalau dulunya memang tidak ada pada kenyataannya kan begitu. Cuma mungkin di sini dari konten-kontennya Gus Samsudin ini mungkin yang terlihatnya mungkin terlalu berlebihan, terlihat sangat kuat, sehingga kan orang kayak Bang Marcel ini kan ingin pembuktian lah kan begitu. Iya benar. Ingin pembuktian sampai akhirnya dikatakan benar apa enggak kan begitu. Makanya ya sebenarnya sih kalau menurut saya juga apa ya kalau tentang apa ini kan orang kalau punya ilmu kayak gitu memang sebenarnya sih tidak selalunya di apa ya kayak di expose ke ini apa publik kayak gitu. Jarang sih orang-orang yang punya ilmu seperti itu langsung di expose gitu kan. Makanya juga ya di konten kita ya apa ya real aja lah kan gitu ya, kita membuat kami juga membuat konten tuh yang apa adanya, tidak terlalu dibuat ubah tidak dibuat ya, kita mungkin mengungkap sesuatu hal yang apa namanya secara tidak kasat mata kan begitu, makanya tidak ada yang terlalu wah sama sekali gitu. Makanya mungkin kalau mungkin ada kesalahan dari Gus Samsudin atau apa mungkin kan ketika ini kan semua orang beliau kan tak pengobatan konten atau apa kan dimasukin gitu semua ya dibikin konten semua dan dikasihkan tidak ada tulisannya yang hanya sebatas hiburan atau apa, jadi orang berasumsi itu ini adalah nyata sakti kan begitu. Makanya kayak orang yang pemberani kayak apa Bang Marcel gitu kan, makanya ini pembuktian gitu. Jadi orang tuh jangan ingin terlihat sakti deh
baik. Jadi biasa-biasa aja gitu kan, yang polos-polos aja gitulah. Apa ya, bahasa lain tadi ya. Cukup ya mungkin. kalau kalau di mata kamu gimana Pak? Udah cukup belum pembahasan mereka? Ya kalau dibilang cukup nggak cukup ya, kalau dibahas itu nggak ada habis-habisnya sebenarnya. Iya, Gitu. ya mungkin kata-katanya tuh yang pakai yang buat Bang Marcel lanjutkan, karena biar semua orang itu tidak mudah dibodohi kan begitu. Benar. Dan sebenarnya banyak kayak warga Indonesia itu tidak terlalu percaya dengan buku gitu. Ya terus buat Bu Samsudin juga lanjutkan dan buktikan kan ya, buktikan ketika ada seseorang ingin membuktikan hingga sampai menjadi ramai seperti ini, mungkin ada baiknya buktikan aja deh kalau memang benar videonya itu memang real bukan mengada-ngada gitu, ya buktiin aja kan begitu ya. Dan untuk membersihkan nama baik dia kan. Sampai ditutup loh Pak Depok. Kasihan loh, itu dari nol dia. Ya mungkin kalau menurut saya sih ya, kalau memang beliau itu secara praktek konten dan segala macam itu memang real, ya kasihan sampai ditutup gitu. Iya. Tapi ketika memang ada di situ ada apa tipu-tipu atau pembodohan atau apa, ya mungkin ada baiknya gitu juga kan gitu. Ya mudah-mudahan antara mereka ya ada hikmah tersendiri dan nanti yang bisa diambil ya. Tujuan mereka juga kan sama-sama bagusnya. Satu ya mungkin untuk pengobatan, ya kalau memang tujuan untuk pengobatan dan real gitu kan, dan yang satu untuk pembuktian sekaligus untuk mencerdaskan Indonesia. Khususnya Indonesia. Ini kapan kita konten lagi Pak? Ini bisa katanya juga sok sibuk lah ya dia ini. Ya karena sibuk kerja ya. Makanya udah kru ini sok sibuk sendiri guys. Sebanyak sibukan masing-masing. Ada kesibukan masing-masing. Iya kayaknya kalau aku keluar atau apa ya ketemu itu. Kenapa nggak konten lagi? Ini yang jadi sasaran kalian juga nggak tahu nih sih Ubay sama si Gus katanya nih belum bisa, sok sibuk mereka. Gitu masih ya. Bukannya sok sibuk sih sebenarnya, lebih tepatnya emang lagi sibuk gitu kan. Iya sih emang lagi sibuk lah ya. Lagi ada pekerjaan. Kalau kayak saya kan siang malam gitu, kadang malam ada yang ngubungi, gitu, ada yang minta rapi gitu kan. Makanya saya layani dengan baik. Berarti ini pas kebetulan malam ini lagi free lah ya? Iya. Karena telepon terus ya. Jadinya tuh dia tadi lagi di rumah terus ya telepon kan, ayo konten apa kayak gitu, biar apa namanya itunya ada isinya kan gitu. Terus ya bingung mau apa itu, habis hujan juga ya. Di sini tadi alhamdulillah di sini habis diguyur hujan jadi ya barokah ya. Nggak bisa. Rencana kita juga kan sebenarnya memang ini mau konten karena habis hujan jadi kita akhirnya kontennya ngobrol-ngobrolan aja terus bahas apalah gitu yang lagi ramai, jadi kita ikut bahas juga. Intinya kita kan tidak saling menjatuhkan satu sama lain. Kita juga hanya membahaskan ya menurut si A begini, menurut kita juga tidak memvonis dan tidak menghakimi kan. Ya mudah-mudahan semua ini cepat berlalu gitu kan. Dan nanti juga akan baik buat mereka kan. Tetap juga akan terbukti kan begitu. Mungkin ya cukuplah ada apa namanya, mungkin ada beberapa poin menyampaikan dari komentar apa cukup. Kalau saya sih buat semuanya ya, apa namanya, kita ambil poin dari Pak Marcel dan Gus Samsudin, ambil sisi positifnya aja untuk semuanya. Kalau misalnya kita nih ada sakit macam itu kan, kita berobat dulu ke
dokter ya jangan dokter dikit gaib juga lah ya. kan. Jangan dikit-dikit larinya ke gaib, dikit ke gaib. Nanti lama-lama gaibnya yang lari kan. Ya kita berubah dulu ke dokter, bagaimana kata dokternya ya kan. Kalau memang di dokter nggak ada kesimpulan, istilahnya tidak ada penyakit tapi orang itu sakit, bolehlah kita datang ke, lebih tepatnya apa ya, bukan orang pintar sih, orang bodoh. Oke, jadi Mungkin begini maksudnya Umba itu ketika kita sudah berobat secara medis ke sana ke sini tapi tidak juga berkunjung sembuh, mungkin kita alternatif kan ya ya siapapun orangnya itu kan yang namanya jodoh ya. Kadang kan masih kayak jodohnya sama ya, ini berobat kan jodoh-jodoh aja sebenarnya kan gitu. Kalau sudah Allah mengantari sama si A atau si B ya sudah sembuh lah gitu. Iya, tapi dia jangan lari ke dukun lah ya. Tapi gini juga, saya tidak membela dukun, maksudnya ini harus jadi pembenahan dulu. Yang namanya dukun ini sebenarnya tuh orang yang mengobati ya. Tapi di sini kan akhirnya dukun ini kan menjadi suatu hal yang negatif kan ya. Begitu makanya dibilang sampai Bang Marcel mengatakan tuh dukun itu kalau tidak tipu cabul kan begitu ya. Benar-benar itu tuh sebenarnya masuk kalau apa namanya dukun tuh orang yang mengobati. Kalau zaman dulu kan dulu ya ada dukun pijit dukun sangkal potong ya. kan begitu, itu sebenarnya dukun yang menjadi seperti itu ya. Mungkin cukuplah pembahasan malam ini Mbak ya. Insya Allah kalau cuaca mendukung nanti kita lanjut konten lagi lah. Oke, siap. Terima kasih buat teman-teman semua. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.